Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 3, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberikan pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Misalnya amplop, majalah, komik, kerajinan tangan, karcis, kupon, nota pembelian, dan lain-lain. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa, bukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ya, apa yang kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, di sini ada Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut ini. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, menurut temannya Udin lagi, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Sekarang diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dan perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Menggunakan buku lama yang masih bisa digunakan, menggunakan kertas di 2 sisinya, dan selanjutnya tidak membuang kertas untuk membuat mainan yang terlalu banyak. Nah, kamu telah membaca wacana di atas.
wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, apa saja di situ? Nah, di sini ada kata selulosa, lunak, molekul, ampas, dan pulp. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lalu apa itu yang dinamakan lunak? Lunak adalah lembut atau empuk. Terus molekul, apa itu molekul? Bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia, itu dinamakan molekul. Lalu apa itu ampas? Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Lalu apa itu pulp? Pulp itu adalah bubur kertas. Lalu apa itu namanya pipi? Pipi itu adalah tipis atau rata, tipis rata. Menyerap adalah masuk ke dalam melalui liang renik. Kemudian kardus adalah karton. Serat adalah sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang. Lalu menggiling adalah melumatkan dengan mesin giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Yaitu yang pertama ada kata lunak. Tanah liat merupakan benda yang lunak. Ada kata ampas. Ampas tahu dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Kemudian pipi. Saya mempunyai batu yang berbentuk pipi. Yang keempat yaitu menyerap. Bajuku dapat menyerap keringat dengan baik. Kemudian kardus. Saya membutuhkan kardus untuk membuat kerajinan. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan.
Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu buku tema 3C. Tugasnya yaitu halaman 8 sampai 11. Kegiatan 1, kegiatan 2, ROM A dan B. Selamat mengerjakan dari rumah, semangat belajarnya. Sekian dari guru kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.